Setelah rencana new normal, bursa saham juga disegarkan dengan sentimen positif lainnya, yaitu penemuan vaksin COVID-19 yang mulai tampak di depan mata. Nah, pasalnya sejumlah perusahaan farmasi di dunia kini tengah berlomba-lomba mengembangkan vaksin virus corona. Siapa sajakah mereka dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap kinerja emiten-emiten farmasi di kancah global? Kita akan simak dalam dunia berburu vaksin corona, saham farmasi terbang. Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian pelaku pasar tertuju pada kabar pengembangan vaksin corona. Dan per 22 Mei 2020, berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sudah ada 10 kandidat vaksin yang sedang diuji secara klinis dan 114 vaksin yang masih dalam tahap preklinis. Nah, dari ke-10 vaksin tersebut ada 4 kandidat utama yang tak luput dari perhatian investor, yaitu kandidat vaksin buatan Moderna, kemudian juga Oxford University dan AstraZeneca, kemudian ada juga dari CanSino Biologics dan Beijing Institute of Technology dan Novavax Inc. Nah, meski sebetulnya selain keempat ini juga masih banyak pengembang vaksin lainnya yang juga tidak boleh luput dari perhatian kita. Salah satunya ini adalah perkembangan dari perusahaan farmasi SLAS yaitu Merck. Nah, kemudian kita akan bahas lebih lanjut terkait progres perkembangan penemuan vaksin COVID-19 sejauh ini. Nah, kita akan lihat yang pertama yaitu dari perusahaan farmasi SLAS Moderna yang pada 18 Mei lalu perusahaan ini menyatakan bahwa uji klinis tahap pertama kepada 45 relawan untuk vaksin mRNA 1273 ini telah berlangsung dengan baik. Jadi para relawan yang disuntik vaksin ini berhasil membangun antibodi yang dapat melindungi diri dari serangan COVID-19. Kemudian yang kedua ada juga dari perusahaan farmasi asal Inggris yaitu AstraZeneca yang telah menerima lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,8 triliun rupiah dari Departemen Kesehatan Amerika Serikat untuk mengembangkan vaksin dari Universitas Oxford yang bernama AZD1222. Nah, sebelumnya uji klinis tahap 1 dan 2 telah dimulai bulan lalu terhadap 1.000 relawan di Inggris. AS pun juga telah mengamankan dosis sebanyak 300 juta dosis begitu ya untuk negeri Paman Sam, sementara sisanya 100 juta dosis ini diperuntukkan untuk pasar domestik di Inggris dan diharapkan vaksin ini akan mulai tersedia pada bulan September 2020. Kemudian kita beralih ke China. Ada CanSino Biologics dan Beijing Institute of Biotechnology juga mengumumkan kabar gembira ya terkait perkembangan dari vaksin corona miliknya. Nah, dalam uji klinis tahap awal, vaksin ini telah berhasil memicu antibodi penawar pada puluhan pasien. Vaksin yang bernama AD5-nCoV ini telah diujikan kepada 108 orang. Kemudian tidak ketinggalan juga dari Novavax Inc. asal Amerika Serikat yang mengumumkan pendaftaran peserta pertama dalam uji coba klinis untuk kandidat vaksin NVX-CoV2373 begitu. Dan vaksin ini berbentuk protein rekombinan yang dibuat menggunakan teknologi partikel nano. Nah, hasil uji coba ini diharapkan akan rilis pada bulan Juli 2020. Kemudian, selain keempat yang menjadi perhatian utama, berbagai negara dan juga instansi lainnya pun tidak ketinggalan ya dalam perlombaan untuk menemukan vaksin COVID-19 ini. Yang terbaru, pada Selasa waktu Amerika Serikat, perusahaan farmasi asal AS, Merck mengumumkan bahwa pihaknya memiliki 2 kandidat vaksin corona yang potensial dan akan mulai uji coba pada manusia. Nah, vaksin buatan Merck ini pun diyakini sangat potensial oleh Cantor Fitzgerald, sebuah perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat. Kemudian juga yang tidak boleh luput dari perhatian kita, ada juga Johnson & Johnson yang berencana menguji coba vaksin temuannya ke manusia pada September mendatang. Kemudian ada juga peneliti dari Imperial College London yang juga telah menguji coba vaksin pada hewan. Kemudian dari Asia Tenggara, Thailand pun juga sudah mulai menguji coba vaksin pada hewan. Nah, para peneliti dari National Vaccine Institute Universitas Chulalongkorn kini tengah menguji vaksin pada monyet. Dan Thailand bahkan sudah memesan 2 buah pabrik untuk pengembangan vaksin COVID-19. Sementara dari dalam negeri, lembaga biomolekuler Eijkman juga telah menemukan 7 genom lengkap dari virus COVID-19 dan tengah mengembangkan protein rekombinan untuk vaksin COVID-19. Kemudian kita akan lihat sebetulnya perkembangan ini bisa dikatakan sangat pesat begitu ya dalam
waktu kurun 4 bulan saja sudah banyak kandidat vaksin yang telah menjalani fase uji klinis. Padahal kita bisa lihat di tabel ini ya, dalam kurun waktu normal, pengembangan vaksin membutuhkan waktu secara keseluruhan adalah 8 hingga 15 tahun. Namun dalam kondisi genting ini, timeline pembuatan vaksin pun dipadatkan menjadi 12 hingga 18 bulan saja. Kemudian kita bisa lihat di sini yang menarik di sini adalah tahap uji klinis begitu ya, yang harusnya 5 tahun bisa disingkat menjadi 1,5 tahun saja. Nah, kemudian perlombaan dan juga optimisme bahwa vaksin corona ini bisa ditemukan dalam waktu sesingkat-singkatnya inilah yang akhirnya memicu kembali gairah investor di pasar global. Kita akan lihat kinerja emiten-emiten farmasi dan juga bioteknologi selama pandemi COVID-19. Seperti apa dampaknya ini bagi emiten-emiten tersebut ya. Begitu kita akan lihat di sini bahwa di sekitar bulan Februari emiten farmasi dan juga bioteknologi ini ikut melemah begitu ya. Seperti pergerakan pasar secara umumnya, hanya selisih sedikit saja di pelemahan rata-rata saham dunia. Dan kala itu kinerja emiten-emiten ini masih sedikit lebih baik begitu dibandingkan emiten lainnya, berkat asumsi bahwa orang yang sakit akan tetap membutuhkan obat dan suplemen ini menjadi benda yang banyak dicari orang di tengah pandemi. Namun kita lihat di sini perubahan terjadi sejak April begitu ya, di mana kandidat vaksin mulai ditemukan dan diuji cobakan, dan posisi saham-saham ini pun juga semakin menguat begitu ya di atas rata-rata saham global. Kita lihat di sini yang kuning adalah rata-rata saham global, kemudian yang biru ini adalah saham-saham untuk farmasi dan juga bioteknologi. Kita lihat di sini untuk rata-rata saham global melemah 15,5%, sementara untuk saham-saham emiten farmasi dan juga bioteknologi ini hanya melemah tipis saja 1,4% selama pandemi begitu sejak Februari 2020. Nah, sebetulnya terlihat jelas juga gitu ya di pasar saham kita bahwa emiten-emiten farmasi ini juga masih terus diburu oleh para investor. Kemudian dengan adanya perlombaan ini tentu kita berharap bahwa Indonesia juga tidak ketinggalan dalam pengembangan vaksin COVID-19. Apalagi perkembangan vaksin juga sejalan begitu ya dengan kinerja positif bursa saham. Nah, kalau kita berandai-andai seperti apa ya penguatan untuk pasar kita kalau misalnya vaksin COVID-19 ini bisa ditemukan dan juga didistribusikan dari dalam negeri sendiri.